kalau kita mau memakai sepeda motor, kita kan memakai helm. Kita memakai helm itu bukan karena takut sama polisi, ya, tapi karena apa? Menjaga keselamatan kita. Dan itu yang harus kita yakinkan. Nah, kalau ada polisi atau ada bapak polisi di depan takut tertangkap atau lainnya, tapi karena kita menginginkan keselamatan kita. Jadi sama dengan di kelas. Contohnya apa yang akan kita yakini di sini? Apa kira-kira Pak? Ya, juga menjaga kebersihan kelas. Jadi ini Bapak ingin dari kalian satu-satu ingin diambil kertas. Jadi satu-satu. Ini ada ininya ya. Ada leketannya ini, nanti tempelkan ke papan tulis. Apa kira-kira keyakinan kelas yang mau kalian inginkan? Yang berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan kita. Misalnya tadi siapa menginginkan menjaga kebersihan kelas. Tulis kalian apa nih? Di sini. Siapa yang sudah selesai ditempelkan. Jadi kalau dulu ada peraturan, ya, peraturan itu bisa kalian langgar karena datangnya dari sekolah. Ini keyakinan itu datangnya dari kalian. Ya. Keyakinan itu datangnya dari kalian. Misalnya tadi contohnya yang siapa sampaikan, menjaga kebersihan kelas. Nanti setelah kalian catat, baru ditempel di sini, baru kita bahas satu persatu. Sudah selesai, boleh ya? Tempelkan. Kira-kira kita apa yang mau dicatat? Apa kira-kira Bang? Keyakinan kelas kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang mau kita terapkan di kelas kita. Tapi datangnya dari kalian. Contohnya tadi itulah yang disampaikan si Kakak, menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Apa sholat? Kalau sudah selesai boleh ditempelkan ke depan. Boleh mendekatnya. Iya, yang pertama adalah masuk kelas harus buka sepatu. Sepakat ini? Sepakat? Kenapa? Sepakat? Apa alasannya? Yang sepakat tunjuk tangan berapa orang? Yang sepakat tunjuk tangan berapa orang? Yang sepakat tunjuk tangan. Yang sepakat 1, 2, 3, 4. Yang tidak sepakat 3. Berarti ini sepakat. Ya.
Tidak ribut di kelas saat guru menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Piket harus dijalankan setiap hari. Sepakat? Sepakat. Berpakaian harus rapi. Sepakat? Rapi itu maksudnya gimana? Masukkan baju. Sepakat? Tunjuk tangan dulu yang sepakat. 4, kalian 3, masukkan baju kalian. Masukkan baju kalian. Tidak boleh memakai topi saat pembelajaran dimulai. Sepakat ya? Sepakat. Ketika apel pagi harus bergantian. Oke, sepakat? Sepakat. Berarti yang terakhir apel pagi siapa terakhir? Yang penampilannya? Siapa? Berarti ke depannya harus gantian. Harus gantian. Yang belum pernah penampilan apel pagi siapa? Tunjuk tangan dulu. Si Ferry, si Ricky, si Isan. Siapa lagi? Hah? Wahri, si Wahri. Siapa terus ya batangan berarti ini? Harus berani. Kalian harus berani. Pemimpin dan kalian mang. Ya benar-benar burung solakon. Ada mengalamar nak duko. Nanti kan kapan lagi berani? Ya, harus berani. Membela, misalnya kebenaran itu harus berani. Ada yang kira-kira yang menjatuhkan harga diri kita, diam aja kita, nggak mungkin. Keluarga kita. Wahri harus berani mas. Berarti sebelum si Akbar untuk penampilan off dulu, harus yang lain. Nanti kita bicarakan seperti yang tadi, pidato, membacakan saja, ya. Kemudian apalagi nih, ketika kelas ditunjuk buat upacara seluruh, ya, untuk petugas upacara semua wajib ikut. Berarti ini sebelumnya ada yang ikut, ada yang enggak ikut, ya. Semuanya wajib ikut, ya, Mang. Harus berani tampil kita berkelas 11. Ambil peranan. Orang mencari kita itu berarti orang butuh, sangat senang kita. Tetapi orang tidak pedulikan kita, nah kalau nggak datang-datang, tapi nggak dicari, sedih ya. Tapi kalau misalnya ada satu pertemuan, misalnya nggak hadir dia, contohnya si Isan, kemana si Isan nggak hadir? Ayo kita cari kemana dia? Tapi malah ada satu orang misalnya nggak hadir, dicuekin. Jadi kan nampak peran kita. Berarti kalau nggak ada peran kita, orang nggak cari-cari kita, nggak butuh bantuan gitu ya. Sedih. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Sama itu nanti kalian saat sudah berkeluarga, tinggal bertetangga, ya, bersosialisasi, ada nama sana mubah, ada pesta, ada yang meninggal, ya, nggak datang kita, nggak dianggap, ya, pas acaranya ke kita nggak datang orang. Wajar kalian terasa itu nggak datang. Wajar, karena kita nggak pernah datang ke acara orang.
Tapi kalau misalnya kita udah datang ke orang ya kan, otomatis lah ke acara kita suatu saat orang pun akan datang ramai-ramai. Sepakat ini ya? Harus berpakaian lengkap. Ini sama dengan yang tadi, ya. Harus rapi. Sepakat? Sepakat. Menjaga tata kerama dan omongan. Ya, sepakat ini? Sepakat. Ini juga nilai-nilai yang harus kita tampilkan di kelas. Dan terakhir, masuk kelas berpakaian yang rapi. Nah, ini juga bersama tadi ya. Berarti nanti kedepannya setelah kita masuk, kita berdoa dipimpin oleh Seriki, atau nanti bergantianlah pemimpin berdoanya, baru kita Bapak lihat kerapian. Ya, kalau itu kesepakatan kita. Bapak lihat dulu kerapian. Berdiri kalian, nampak dulu semuanya rapi apabila apa tidak. Kalau sudah rapi baru kita mulai pembelajaran. Ya, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Jadi sepakat kita semua ini poin-poinnya ya. Mulai besok kita terapkan lagi di kelas kita. Karena ini datangnya dari kalian. Dan ini kesepakatan kelas ini akan kita tulis di kertas manila dan ditempel di kelas kita. Ya. Yang menjadi keyakinan kelas kita. Paham ya nak? Kita terapkan mulai besok. Bisa kita ya? Kita akan membaca mengenai keyakinan kelas kita yang kita yakini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Mana sih?
Janji siswa. Janji siswa. 1. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. 2. Patuh dan taat terhadap perintah guru dan orang tua. Patuh dan taat terhadap guru dan orang tua. Serta peraturan dan tata tertib sekolah. Serta peraturan dan tertib sekolah. 3. Alhamdulillah wassyukurillah bagi panjang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan salawat salam sampaikan ke baginda Rasulullah yang menjadikan suatu sana atau contoh suri teladan bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, juga dengan hormat Bapak Ibu guru semuanya memberikan waktu. Hari ini saya salah satu guru penggerak di Kabupaten Tambun Selatan memberikan sharing gitu ya, sharing atau kolaborasi dalam hal ini dengan unit kerja atau tempat saya bekerja, terutama dengan Bapak Ibu guru semua, bukan yang mau mengajari atau atau lebih baik dari Bapak Ibu, tetapi kita hanya sharing gitu ya, kolaborasi. Yang pertama adalah tujuan utama kita seluruhnya sebagai guru adalah di IKM itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di setiap mapel nanti ada nilai-nilai yang akan kita angkat. Yang pertama, berkebinekaan global, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, ya, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nilai-nilai inilah yang kita angkat nanti di IKM. Nanti diimplementasikan ke dalam proyek yang itu P5 ya tadi ya. Ada pengendalian diri, pengetahuan diri dan sebagainya. Kemudian di IKM nanti kita sebagai guru juga harus ada nilai dan peran di situ. Ya. Nilai-nilai yang akan kita angkat sebagai guru nanti yaitu berpihak kepada murid. Ini nanti penjabarannya bagaimanapun kita sebagai guru itu kalau nggak ada murid kita nggak jadi guru ya kan. Kemudian reflektif atau guru yang harus refleksilah setiap pelajaran, setiap habis mata pelajaran, setiap habis ini sama dengan muhasabah ya, muhasabah mengambil hikmah gitu ya, reflektif. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah mandiri. Jadi mandiri ini walaupun tidak ada sosialisasi, diklat atau pelatihan, tetapi sebagai seorang guru, apalagi ini IKM nanti ya, kita berkewajiban mandiri ikut pelatihan, ikut webinar, ya, ikut diklat dan sebagainya. Itu artinya mandiri. Kita jangan menunggu bodoh tahu tong diklat, bodoh tong sosialisasi. Nggak ada alasan lagi Bapak Ibu. Karena di media sosial ya atau di media daring lainnya itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita yang mencari. Kemudian yang keempat itu adalah nilai yang keempat, inovatif. Jadi sebagai guru kita harus inovasi. Sekarang anak-anak kita termasuk generasi Z ya di abad 21 ini, kita harus mengikuti apa mau mereka. Bagaimana model ya, bagaimana metode. Jadi harus kita sesuaikan. Nah, mungkin
Bapak Ibu juga udah banyak ini ya menggunakan metode dan mode yang lain. Kemudian peran kita sebagai guru itu nanti banyak dituntut bagaimana kita harus kolaboratif ya. Termasuk kita kayaknya harus kita mulai di kolaborasi kita di setiap masing-masing kegiatan ya. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran ya, itu yang utamanya. Dan yang berhubungan dengan kegiatan kita nanti di MPLS, bagaimana kita membangun nanti di awal ini budaya positif ya. Budaya positif itu kita yang bangun Bapak Ibu. Apa budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita tanam di sekolah kita ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti yang mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, jadi ada nanti namanya keyakinan kelas. Ini terutama kepada Ibu Mapel dengan Bapak Ibu wali kelas. Jadi keyakinan kelas ini bagaimana kita membuat nilai-nilai kebajikan yang akan kita jalankan dalam kelas. Ya. Ada tanggung jawab, ada tata tertib gitu ya. Yang kita tanyakan langsung kepada peserta didik, bukan peraturan ya Bapak Ibu. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan itu sama dengan kita memakai helm Bapak Ibu. Kalau dari keyakinan yang benar, kita pakai helm karena untuk menjaga kepala kita dari kecelakaan. Bukan gara-gara peraturan dari polisi. Sama dengan saya memakai masker. Kalau peraturan, masker itu 3M ya. Dan terakhir, sudah merahau. Bukan itu, tapi kesadaran kita akan kesehatan. Walaupun pandemi sudah habis, tetapi kita memakai masker, keyakinan kita debu gitu ya, berdebu. Jadi itulah yang namanya keyakinan. Nanti itu dituangkan ke yang besar lagi, yaitu keyakinan sekolah. Jadi bukan namanya peraturan sekolah. Kan apa bedanya satu lagi? Peraturan itu bisa diubah-ubah. Ya, peraturan ini sekarang 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang itu bisa berganti, tetapi keyakinan itu apa yang kita yakini itu sangat susah berubah. Boleh nanti Bapak Ibu nanti dijalankan di kelas baru kelas 10, tanya Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita? Boleh dituangkan di dalam spanduk atau di karton dan ditempelkan di kelas. Jadi nanti semacam ada kesepakatan ya di situ ya, kesepakatan. Misalnya Pak Tasrik, kesepakatan kita apa? Pak Raja, kesepakatan kita selama belajar itu apa? Itu Bapak Ibu. Jadi nanti dituangkan di dalam spanduk atau di dalam kertas manila, boleh. Mereka yang membuat peraturan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir materinya, sebagai seorang guru kita mempunyai 5 posisi kontrol ya kepada murid. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti di mana posisinya. Pertama, sebagai penghukum. Jadi kalau sebagai penghukum ini sudah tidak relevan lagi ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya, keempat sebagai pemantau, dan kelima manajerial. Jadi manajerial inilah yang ada posisi kontrol yang tertinggi, di mana ada di situ bentuk pendisiplinan positif yang bernama restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu
adalah bagaimana kesalahan seorang peserta didik, ya, peserta didik menjadi motivasi yang positif kepada dirinya, sehingga dia yang mencari solusi sendiri. Dia yang bermasalah, tetapi dia yang mencari solusi sendiri. Itulah namanya restitusi di tingkat posisi kontrol kita di manajerial tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya memberikan motivasi juga kepada Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya di CGP 10, ya. Saya selama 2 bulan ini mengikuti guru penggerak, banyak ya pengetahuan dan pendekatan ya yang mungkin nanti akan saya terapkan, berkolaborasi dengan Bapak Ibu, dengan Pak Kepala Sekolah, dan utamanya dengan peserta didik kita. Nanti apalagi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Bapak Ibu ikut sekarang berarti pengajar prakteknya mungkin Bapak Kepala Sekolah. Nanti bertemunya di situ. Kemudian yang utamanya itu bertambah kawan ya. Setapanuli Selatan kita bertambah kawan. Di umur segini kan kita udah susah ya bertambah kawan ya. Tetapi di guru penggerak ini dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia. Saya kemarin dari Bali ya, dari Bali berkolaborasi dengan orang Bali, dengan orang Aceh. Bertambah kawan, bertambah rezeki katanya ya kan. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Sekolah, Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meringankan langkahnya hadir pada acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat dan waktu sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan ke ruh Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita umatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Ali sebagai Wakil. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Iswan Nur Siregar. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat dari SMK Negeri 1 Angkola Timur. Adapun tema diskusi kita hari ini adalah mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tetapi sebelumnya, sebelum kita melaksanakan diskusi ini, ada sedikit panduan atau arahan dari Bapak Pengajar Praktek sebagai acuan kita nanti. Mungkin itu saja, kami persilakan kepada Pak Pengajar Praktek Iswan Nur Siregar dengan hormat. Dulu aja saya Pak Julia. Iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua. Nah, di sini saya secara to the point aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sebagai pendamping dari Pak Jul dalam program PGP, program guru penggerak. Pak Jul ini kan sudah menjalani pendidikan sekian bulan, beberapa modul. Kalau nggak salah saya untuk saat ini sudah sampai 4 modul ya Pak Jul ya. Ya. Dan beliau sudah mempelajari
sini Bapak ini akan menyampaikan suatu rancangan visi beliau kepada kita semua, dan ini bisa berpengaruh atau berdampak kepada isi sekolah. Tetapi bukan serta-merta ini kita terima. Nah, makanya ini diadakan diskusi. Bapak ini mau sharing lah ini, timbal baliknya. Kalau begini, menurut Bapak itu bagaimana menurut kita? Apakah sesuai dengan keadaan atau karakter di sekolah kita? Kita perbandingkan semacam, kebetulan kita ini kejuruan ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau di wilayah dekat pantai, anak-anak kita kasih keterampilan membuat alat tangkap ikan sesuai. Tapi kalau macam kita ini di daerah pegunungan, anak-anak kita genjot dengan keterampilan membuat alat penangkap ikan tadi, kayaknya kurang pas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah gunanya beliau mendiskusikan dengan kita. Tapi kita ingat dengan catatan tadi, tidak serta-merta dimasukkan ke isi sekolah. Kebetulan bincang-bincang kami di pendampingan pertama kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah juga alumni dari CGP, dan kemungkinannya seperti yang Pak PKS bilang tadi, Pak Bapak Pak visi misi, mungkin dengan Bapak itu mengikuti CGP yang angkatan kemarin, ada visi dari Bapak itu, makanya dia buat perubahan di visi sekolah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan visi Pak Zulhanafi juga bisa masuk. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan intinya ini adalah perubahan visi yang kita harapkan siswa kita itu bagaimana. Itu aja, sesuai dengan karakternya. Dan untuk itu di sini tujuannya tadi ya jelas, cita-cita warga sekolah yang mengharapkan murid yang bagaimana. Marilah kita simak dan kita cermati. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Jul, boleh dipandu rekan kita untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira yang ditambahkan lagi kira-kira? Soalnya sebagai warga sekolah kan kita juga harus masuk di situ semuanya. Di situ kan Pak, mewujudkan itu kan itulah gurunya kan. Iya. Terus yang cerdas itulah siswanya kan gitu. Iya. Itu masuk sebenarnya. Menurut saya. Beriman dan bertakwa semua warga sekolah. Iya. Kalau yang mewujudkan kita kan semua. Kira-kira udah terapkan itu Pak ya? Iya Pak Jul. Sekarang yang apa Pak Jul, dari visi yang Bapak buat ini, saya ini visi Bapak dulu ya. Mewujudkan insan unggul di pertanian yang berkarakter pro Pancasila sesuai tantangan dunia usaha. Ini yang perlu Bapak kaji di sini, yang Bapak bahas di sini. Apa kira-kira program praktik baik yang Bapak lakukan terhadap murid kita sehingga nanti visi Bapak ini bisa terwujud? Jadi di sini Bapak Ibu, saya mempunyai visi mewujudkan insan unggul pertanian yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan tantangan dunia usaha, dunia industri. Di sini ada namanya prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini di sini saya buat mengembangkan kompetensi keahlian peserta didik. Ini lebih kepada bagaimana cara merealisasikan Bapak Ibu, dan apa pendekatan dan strategi saya dalam mengembangkan kompetensi keahlian. Jadi kedepannya kami berharap di sini poin-poinnya itu sesuai dengan pendekatan inklusif apresiatif atau BAKJA gitu ya Bapak Ibu. Di situ juga saya jabarkan. Yang pertama, kami Bapak Pak dengan stakeholder semua pendidikan berdiskusi atau berkolaborasi menentukan kompetensi keahlian
keahlian yang dibutuhkan di dunia usaha, dunia industri. Terutama ini kalau perlu nanti ke depannya mengundang Budi ya, dunia kerja Bapak Ibu. Nanti ini berhubungan saya kepala Budi ini Pak. Yes. Jadi ke depannya saya berharap Dudi bisa ikut kolaborasi ya, menentukan apa sih yang mereka mau. Sebenarnya program ini udah ada link and match, cuma karena apa? Karena masih kurangnya apa semacam kerjasama kita dengan link and match di luar provinsi, mungkin yang berhubungan dengan pertanian rata-rata kan di luar provinsi Pak, jadi masih terkendala di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah menambah setiap tahun dengan Pak Kepala Jurusan, Ketua Jurusan itu selalu mengusulkan tambahan sarana dan prasarana berhubungan dengan bidang pertanian Pak. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin 50%, 60% untuk praktik sudah bisa dilaksanakan dari kalau di K13 teori kompetensi dasar sudah ada praktiknya Pak. Dan mungkin kedepannya kami ingin 70% terutama di saya membuat ada di situ Pak jabarannya, terutama dikhususkan kalau di pertanian itu adalah pengembangan lab kultur jaringan. Jadi ada penjabaran dari pengembangan kompetensi ini saya itu khususkan ke pengembangan kultur jaringan. Mudah-mudahan dengan usulan ini SMK Negeri 1 Ampela Timur adalah satu-satunya nanti SMK yang mempunyai lab kultur jaringan. Itu Pak. Begini Pak Jo, kalau yang saya tangkap dari prakarsa perubahan Bapak, ini kan Bapak mau mewujudkan insan yang unggul di pertanian. Jadi prakarsa perubahan Bapak di sini adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha, ya kan? Dengan dunia usaha dan bagian pertanian. Gunanya untuk meningkatkan kompetensi keahlian pertanian bagi peserta didik kita. Itulah prakarsanya. Iya. Jadi kalau sama kita nanti rekan-rekan yang lain, itu kan ada juga prakarsa perubahan sesuai dengan keinginan gurunya masing-masing. Kalau Bapak tadi unggul di bidang pertanian, terus perubahan apa yang Bapak buat untuk mencapai insan yang unggul di bidang pertanian ini tadi? Kan itu kan? Kalau dari Bapak utarakan tadi saya tangkap prakarsanya adalah membuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia bidang pertanian. Nah, itulah nanti yang Bapak wujudkan di situ, membentuk suatu lab kultur jaringan. Nah, karena di lab kultur jaringan ini juga adalah kompetensi yang Bapak ingin sampaikan ke peserta didik kita. Nah, itu dia Pak yang saya maksudkan. Jadi ini kalau Bapak prakarsa perubahan yang mengembangkan kompetensi keahlian peserta didik, Masih umum ya Pak. Bapak ini Ibu ini semua mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, jadi yang saya maksudkan di situ, Bapak spesifikkan prakarsa perubahannya itu yang mana gitu. Nah, saya melakukan perubahan pendidikan yang begini, biar siswanya seperti ini gitu. Ya kan? Nah, itu Pak Jo. Memang penjabarannya seperti itu Pak. Di bab J itu sebenarnya Iya. Bisa saya tangkap kalau apa yang di benak Bapak bisa saya tangkap kalau bahwasannya Bapak ingin peserta didik itu setidaknya kultur jaringan itu orang itu ahli gitu ya kan, dengan nanti kerjasama dengan
kita masukkan di program lainnya nanti. Iya, bisa. Itu di misinya itu nanti bisa Iya, dicantumkan. maksudnya Pak, ini mengenai visi sekolah ini yang baru kita jabarkan, apakah kita membuat inisiatif, contoh inisiatif perubahannya dulu kira-kira? Oh, untuk ini belum Pak. Ini kan kalimat kampung visi sekolah yang kita diskusikan sekarang. Iya. Itu nanti terkait dengan kepala sekolah, siswanya, orang tua. Iya. Itu nanti akan bikin bapak bikin rapat pertemuan untuk penyusunan visi dan misi. Dan isinya ya. Kalau nanti visinya siswa yang beriman dan bertakwa, misi untuk mencapai visi ini apa kita buat? Disitulah nanti bapak susun. Di rapat beserta guru-guru, beserta orang tua siswa, di situ nanti. Jadi poin I ini kira-kira nggak usah kita bahas lagi Pak. Belum Pak. Poin I dan Ini masih bapak mencoba membuat suatu prakarsa perubahan untuk visi kalimat rampung visi. Pasti kalimat rampungnya Pak. Ya. Kalau untuk visi itu nanti mesti rapat besar ini Pak. Jangan beberapa orang gurunya nanti rapat besar. Tapi saya juga agak apa namanya, masih ngambang gitu. Masih ngambang Pak ya. Oke. Maksud saya begini, setelah Pak Jul sebagai guru, calon guru penggerak, Bapak itu kan hanya keinginannya. Ya. Karena itu keinginannya, Masih visi pribadi lah. visi pribadi lah gitu. Apakah ada, ini kan ada ini kaprok masing-masing jurusan. Iya. Apakah ada feedbacknya sama Pak Jul nanti untuk membuat masing-masing mereka yang mereka ini sebagai laporan kan gitu? Tidak sampai ke sana. Tidak. Oh tidak, saya itu dia. Itu makanya saya sampaikan. Itu tadi makanya saya sampaikan Pak. Kalau seandainya visi Pak Jul ini nanti kan kepala sekolah boleh kita masukkan, katanya ya kan, masuk nanti pihak orang bapak di sekolah ini, kepala sekolah dan pihak terkait termasuk orang tua menyusun visi misi sekolahnya. Kalau kepala sekolah berkeinginan dan setuju ada perombakan pada visi misi sekolah. Nanti kalau ini masih bagus, ya, kita nggak bisa paksakan ya kan. ini memang Pak, saya lihat visi misi kita per tahun kan berubah. Ya berubah, memang seharusnya harus berubah. Ya memang seharusnya begitu Pak. Seharusnya memang harus ada perubahan. Perubahan tiap tahun. Memang momen ini sebenarnya cocok untuk untuk sebagai apalah semacam pengajuan karena nanti para kepala sekolah yang disampaikan tadi. Betul Pak. Jadi kebetulan ini ya diwakilkan Bapak ini ya kan. Saya meskipun diwakilkan Bapak ini kan udah nangkap sih Pak. Yang seharusnya kan Pak visi misi itu kalau memang benar dijalankan, itu kan ada yang mengevaluasi dari pendidikan tercapai enggak. Kalau memang tercapai, kalau belum tercapai mungkin itu ya jalankan gitu tahun depannya. Tapi kalau sudah tercapai dikembangkan kan itu sebagai perubahannya kan gitu Pak ya. Iya. Seharusnya. Makanya Pak Jul kita merdeka Pak Jul. Visi Bapak nggak usah tinggi kali. Iya. Itu dia. Iya betul Pak Jul. Kita udah dikasih merdeka, visinya jangan tinggi kali. Nanti kita tak cek. Dan bisa tercapai kan? Iya, bisa tercapai sama saja ya. Harus disesuaikan ya Keadaan lingkungan sekolah kita itu ya. Makanya tadi ada di sini Pak Jul yang kita kita menyadari, artinya di situ menyadari modal kita, salah satunya siswa kita, fasilitas sekolah kita, lingkungan sekitar kita, gitu. Bila aset itu mungkin Pak. Iya. Kan nggak mungkin Pak Jul kayak yang saya bilang tadi, kita mengharapkan siswa kita pandai bikin perangkap ikan. Nah, Itu benar. tak ada. Untuk apa itu? Untuk apa ya kan? Kita lanjutkan Pak. Boleh, udah mulai cerah ya Pak Jul ya. Kemudian kita membahas Bapak Ibu mengenai kalimat rumpang tadi itu kan, kira-kira yang kalimat rumpang yang Bapak Ibu
sampaikan tadi itu yang pertama adalah beretika, inovatif, kreatif. Apa kira-kira langkah-langkah kita untuk menuju ini? Apa inisiatif perubahan kita kira-kira Bapak Ibu? Kayaknya Pak jadi juga dalam surat pemerintah karena ITG itu kan memang keibadah itu. Tambah dengan surat tiga itu, tambah dengan surat lima. Karena anak-anak teman sekarang luar biasa minimnya etika seperti itu. Lalu lagi bisa juga kita kembangkan lagi sapa salam senyum sapa salam itu. Yang kadang ada tempat lagi. Ada lagi masukannya? Senyum sama sebenarnya ini budaya positif ini sudah saya masukkan ke rancangan budaya positif saya Bapak Ibu. Mengenai budaya 3S ini. Ya, cocok juga ini. Ada lagi tambahannya? Inisiatif perubahan kita terhadap kalimat penumpang yang kita lengkapi tadi. Kemudian masuk ke yang kedua ya, berhasil di jurusan masing-masing dan mampu bersaing di dunia kerja. Ini kira-kira apa inisiatif perubahannya? Pak Raja dulu. Oh, kira-kira dari yang kita sampaikan di kalimat numpang tadi kan Bapak ada di situ kita sampaikan mampu bersaing kita percaya bahwa murid mampu bersaing di dunia kerja. Nah, kemudian berhasil di jurusan masing-masing. Kira-kira inisiatif perubahannya apa ini? Menurut saya untuk inisiatif perubahan yang harus kita lakukan meningkatkan keterampilan ya, jadi memperbanyak praktik ya, inovasi praktek sehingga anak didik kita ini lebih terampil di samping dengan program ya kita lebih di tempat-tempat yang lebih anak didik kita itu bisa menggali keterampilan dan ilmu di sana. Ini sedikit banyak berhubungan dengan biaya ini ya Bapak Ibu. Iya, seharusnya ada kepala sekolah ya. Soalnya kan apa ini SMP kan harusnya 70% itu udah praktek dan 30% adalah teori. Jadi itu dulu yang kita utamakan seharusnya supaya keterampilan anak didik kita ini lebih meningkat. Satu lagi Pak Jul. Ini kan saya tengok mengembangkan kompetensi keahlian peserta didik. Ini saya tengok paling utama itu peserta didik. Dan juga pernah dulu saya saya ajukan kepada Pak Kepsek, memang yang lama ini belum ya, untuk mengadakan bukan hanya keahlian siswanya, gurunya juga yang perlu mengadakan magang guru. Dulu pernah saya tawarkan itu dari TXM untuk magang guru supaya lebih berkompeten, karena kebetulan guru kita di TPSM cuma satu yang sesuai, yang ini cuma satu, Indah. Kalau yang lainnya belum, meskipun mereka sudah menguasai kompetensi masing-masing, cuma saja kan perlu untuk mengoptimalkan keahlian gurunya kan itu. Makanya saya tawarkan kemarin, ada yang berbiaya 2 juta itu ternyata tidak dikabulkan. Nah itulah contohnya Pak, supaya bukan hanya untuk siswa
dunia usaha dunia industri itu juga berubah, makanya ajuan ini perlu kita sampaikan juga pada para sekolah. Nah itulah Pak dimasukkan itu maksudnya. Jadi di kalimat rumpang ini yang nomor 2 ini inisiatif perubahannya itu tadi ya Bapak Ibu, itu tadi yang pertama dari Pak Raja, meningkatkan keterampilan, memperbanyak praktik ya, dan magang ke tempat yang lebih kompetitif ya. Dan yang tambah Pak Saya dari gurunya dari maksudnya. gurunya, Nah, ya. dari gurunya, jangan dari siswanya aja. Nah, Dapat poinnya Pak. Kemudian di kalimat rumpang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan tadi kedisiplinan, etika yang ke arah positif. Kira-kira apa inisiatif perubahannya Bapak Ibu kalau kedisiplinan? Peraturan yang seperti apa ini Bu? Baik itu tertulis maupun kayak mana ya Pak ya, sanksinya lebih ini kan Pak, kalau misalnya dilanggar sanksinya betul-betul dijalankan. penegakan disiplinnya lah utamanya. Iya. Nanti jangan ada yang sudah panggilan 3 kali, molor lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali, akhirnya nah itu penegakan disiplin itu utamanya Pak. Baru satu lagi apa kita parkir diperbaiki lagi. Parkir diperbaiki. Karena Pak nggak mungkin kan kerja-kerja orang untuk diperbaiki karena apa itu? Kalau saya sekarang membantu Pak ya, bukan hanya untuk siswa ya, guru juga. Iya. Jangan siswanya yang bukan loh, tapi gurunya. Waktu. On time. Apa Pak, punish and reward Pak? Iya, ada juga kan. Nah, kalau tadi terkait dengan guru dan siswa, kasih juga punish and reward. Jadi itu adalah motivasi buat kita supaya lebih baik dan terdepan. Susah milih gurunya yang dapat reward. Sanksi kompetennya. Kasih semua. Bapak misalnya ketika diumumkan ya kan makasih buat anak kita yang bernama Mimi, mungkin dia akan merasa wah, atau misalnya terima kasih buat anak kita yang selalu terlambat, mungkin bulan depan dia akan lebih baik lagi. Kalau ke guru, kalau ke siswanya aman tuh Bu. Ya ke gurunya juga Oh, nggak ke apa-apa. gurunya ini. Berarti harus Siapa yang ya? cowok, dirapat ya. Ada lagi inisiatif perubahannya Bapak Ibu mengenai kedisiplinan? Kayak itu ada lupa. Itu ada dulu ya. Jadi mengenai kalimat rumpang yang ketiga ini, inisiatif perubahannya adalah penegakan disiplin dan aturan. Punish